Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Ubit. Nah, kita kembali lagi di series Go Package ya. Kali ini kita udah masuk ke capture kedua. Sebelumnya kita udah bahas package yang OS ya. Nah, di sini yang kedua kita bakal bahas package flag di Golang nih. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, package flag ya. Jadi package flag ini digunakan untuk memparsing argumen baris perintah yang diberikan kepada program saat dijalankan. Nah, package flag memungkinkan kita untuk membaca dan menggunakan nilai-nilai argumen tersebut dalam program. Nah, di sini kita lihat ini ya, di sini ada halaman dokumentasi penggunaan package flag-nya, dokumentasi resmi Golang-nya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di sini saya udah buka. Nah, alamatnya yang tadi ya, sama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak banget nih teman-teman untuk package flag ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di dokumentasi resmi Golang-nya. Nah, di sini juga udah dikasih tahu nih function-function apa aja yang ada di sini. Di sini juga ada example-nya gitu ya. Nah, mungkin kita nggak bakal bahas semuanya ya, karena ini kan banyak banget gitu ya. Nanti kita coba bahas yang untuk function string, integer, boolean gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita balik lagi dulu ya ke slide-nya. Nah, ini contoh kode program untuk package flag ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Di sini teman-teman kita ada pada program ini kita mengimport package flag ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan package flag jangan lupa ya, seperti biasa kita import package yang mau kita gunakan di sini ya. Seperti sebelumnya OS juga kita import di sini, terus FMT ini untuk perindulan kita import dulu dan flag nanti import. Nah, kalau udah pakai extension Golang seperti biasa nanti dia auto import ya. Oke, pada program ini kita mengimport package flag dan mendefinisikan beberapa flag dengan menggunakan function ini string, lalu integer dan boolean ya, bool gitu ya. Lalu setiap fungsinya kita menerima 3 argumen nih teman-teman. Nah, di sini masing-masingnya. Ini nama flag. Nah, nama flagnya ini yang pertama ya, ini age, name, age, admin. Nah, ini disebut nama flag. Nah, yang kedua ini parameter kedua ini adalah nilai default. Jadi nanti kita mau naruh nilai defaultnya berapa gitu ya. Ini juga nilai default. Nah, oke, yang ketiga ini deskripsi flag-nya gitu ya. Nah, ini deskripsi flag-nya gitu ya. Nah, nanti deskripsinya kita mau isi apa gitu ya. Oke, nah setelah itu kita memparsing argumen baris perintah saat program dijalankan menggunakan ini flag parse. Jadi jangan lupa ya, kita parsing dulu setelah ininya kita definisikan, kita lalu gunakan flag.parse ini untuk memparsing ya baris perintahnya gitu ya. Nah, setelah itu kita dapat mengakses nilai-nilai flag-nya yang tadi diparsing dengan menggunakan pointer. Nah, gini untuk mendapatkan nilai sebenarnya, karena balikan dari package flag ini ya teman-teman, dia pointer gitu ya, sebenarnya dia pointer. Nah, jadi kalau kita mau cetak nilai sebenarnya, kita kan harus pakai bintang ini ya, atau asteris ya teman-teman ya. Kita sebelumnya juga udah pernah bahas di materi pointer. Buat teman-teman yang belum pernah atau belum tahu pointer, nanti teman-teman bisa ini ya, lihat di materi video sebelumnya mengenai pointer. Nanti juga di sini saya sertakan di deskripsi ininya ya, videonya gitu ya. Oke, jangan lupa nanti kalau nggak kita parsing pointernya, nanti nilainya bakal alamat memori. Nah, biar lebih enaknya kita coba aja ya, langsung praktek ya teman-teman. Seperti biasa, buka VS Code-nya, lalu buka ininya. Teman-teman mau simpan di mana ya bebas ya. Ini di sini saya simpan di sini gitu ya. Oke, kita bikin folder misalkan namanya Go Package gitu ya, flag. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah dibuat foldernya, kita buka aja di sini, bisa di drag gitu atau di open langsung dari sini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai kebuka. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Kalau udah kebuka gini seperti biasa, kita bikin file dulu ya, main.go, file mainnya gitu ya, package mainnya. Nah, karena saya nggak tadi nyimpen foldernya nggak di Go rutin, di Go pad-nya gitu ya teman-teman. Sorry, di Go pad. Jadi saya harus ini dulu ya, inisialisasi projectnya ya, menggunakan Go modul gitu ya, seperti biasa. Sudah kita bahas sebelumnya. Oke, perintahnya Go mod init spasi nama, kita samain aja ya, namanya sama nama foldernya Go Package flag gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti muncul foldernya udah ada ya. Ini ya, Go mode-nya udah muncul. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Seperti biasa, package main di sini. Seperti ini. Nah, di sini func main-nya. Oke, sebentar, func main. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ya mendefinisikan flag-nya dulu ya. Di sini kita kasih komen mendefinisikan flag gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi yang pertama kita bikin flag titik fungsinya yang string ya. Nah, ini kan banyak nih teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat tuh banyak, nanti teman-teman bisa coba tuh yang lain ya.
Ini coba saya contohin beberapa aja ya. Pertama yang string. Nah ini string, oke. Flag string. Oke. Nah ini kita lihat, ini flag string ya teman-teman. Nah dia di sini teman-teman, nah ini ada parameternya, ada 3 kan tadi ya. Dia ada name-nya, name string-nya, lalu value default-nya, lalu di sini user string atau description-nya gitu ya. Nah ini berupa pointer nih. Tadi seperti yang saya bilang ya, dia balikannya pointer. Jadi jangan lupa ya. Oke, nanti flag string gini. Nah, kita masukin parameternya tadi yang ada 3. Pertama tadi name-nya ya, atau nama flagnya gitu ya. Kita di sini kita bikin misalkan name. Gitu ya. Lalu di sini nilai default. Jika nanti nggak diisi, nilai defaultnya apa gitu ya. Nah, misalkan di sini saya bikin nilai defaultnya guys aja gitu ya, untuk tamu gitu ya. Nah, di sini deskripsinya apa? Misalkan di sini saya mau bikin ini adalah nama pengguna gitu ya. Nama pengguna. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita di sini kan tadi balikannya pointer ya, kita ini aja simpan dalam variabel name gitu ya. Atau kan bisa gini, atau kalau mau misalkan biar ketahuan ininya gini aja, misalkan var name, nah bintang string. Nah sebenarnya gini ya, sama dengan gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, misalkan di sini flag titik. Nah yang kedua kita bikin yang integer ya, kita coba ya. Nah di sini integer, lalu tadi kita bikin yang untuk namanya name flagnya kita bikin age, yang kedua ya umur gitu ya. Lalu di sini yang nilai defaultnya apa, kalau nggak diisi kita isi 0 ya. Oke, nah di sini descriptionnya kita buat aja usia pengguna gini ya. Oke, kita simpan lagi ke variabel dengan nama age misalkan ya. Ini kita taruh integer gitu ya. Nah seperti ini. Oke, yang ketiga kita bikin yang boolean ya, contohnya bool flag titik bool ini ya. Lalu di sininya name-nya admin, defaultnya kita isi aja false. Lalu deskripsinya kita isi status admin gitu ya. Nah seperti ini aja, kita simpan dalam variabel is admin gitu ya. Di sininya boolean ya, bool. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dia balikannya sebenarnya adalah pointer ya teman-teman ya, untuk package ini ya. Tuh kita lihat pointer, lalu integer juga balikannya pointer integer, lalu yang boolean juga balikannya pointer boolean ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini lalu kita baru parsing ya, parse gitu ya, argumen baris perintah gitu ya. Coba di sini kasih ini aja ya, komen ya. Di sini flag caranya yang tadi ya, parse. Nah jadi jangan lupa, kalau ini nggak di parse nanti dia ininya nggak bakal jalan gitu ya. Sorry ini salah, flag harusnya flag parse. Oke, lanjut. Nah baru di sini kita mengakses, kita kasih komen lagi, akses misalkan nilai flag yang di parsing gitu ya. Nah seperti ini. Oke, kita print, kita cetak hasilnya, print run gitu ya. Nah di sini misalkan kita kasih string dulu name gitu ya. Nah kita cetak si name-nya. Jangan lupa karena pointer, untuk mengambil nilainya kita kasih tanda bintang atau asterisk di depannya ya. Oke, kita ini lagi yang untuk bawahnya ya teman-teman ya. Ini kita copy aja biar cepet ya. Oke. Nah di sini yang kedua misalkan usia tadi ya. Di sini admin. Ini kita ganti juga age, yang ini is admin gitu ya, ininya variabelnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini programnya seperti ini. Nah untuk menjalankan perintahnya kita seperti ini caranya. Menjalankan perintahnya ini kita clear dulu. Nah kita parsing nih teman-teman untuk menjalankan programnya, go run gitu ya. Go run main.go. Nah kita masukkan di sini. Kita berikan argumennya jadi minus name gitu ya. Lalu sama dengan misalkan ini bebas ya, misalkan saya namain ubid gitu ya. Lalu minus age sama dengan 30 tadi integer ya. Lalu minus admin sama dengan true gitu ya. Nah seperti ini ya cara menjalankannya. Nah kalau kita eksekusi, kita enter, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita memberikan nilai argumen name-nya ubid ya. Terus age-nya 30 di sini ya. Lalu adminnya true gitu ya teman-teman. Nah hasilnya sesuai ya. Kalau misalkan teman-teman di sini kan kita udah definisikan ya. Kalau teman-teman misalkan adminnya gitu ya, nggak didefinisikan, misalkan gini ya, cuma name sama age aja gitu ya. Ini name sama age aja, ini enggak. Kalau kita eksekusi hasilnya, nah dia bakal
kena default value-nya ya. Jadi ini kan defaultnya false ya. Kalau nggak diisi jadi defaultnya dia yang bakal ini kan yang tengah ini nilai-nilai dari defaultnya itu ya. Oke. Kalau misalkan semuanya nih, misalkan teman-teman nggak tentuin langsung aja go run main.go gitu ya, nggak dimasukin argumen-argumennya gitu ya, nanti dia bakal mencetak semua nilai defaultnya. Nah seperti ini ya, ini nilai default name itu guess, terus yang ini 0, lalu yang ini false gitu ya teman-teman ya. Nah kan tadi balikan dari function ini kan ini ya apa namanya pointer ya. Coba misalkan kita iseng misalkan pengen tahu gitu ya, kalau misalkan teman-teman lupa atau nggak masukin nggak di sininya pas pada saat mencetaknya nggak dimasukin pointernya gitu ya, nilai kita jalankan, nah dia akan mengambil hasilnya adalah ini, jadi memorinya ya yang dicetaknya ya, nilai alamat memori, jadi alamat memori dari si ini gitu ya, nilai-nilai ini ya teman-teman, karena kan teman-teman tadi nggak cetak nilainya itu dengan tanda bintang gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah ini, jadi alamat-alamat memorinya gitu. Jadi pastiin teman-teman karena dia balikannya pointer, di sininya dikasih tanda bintang atau asterisk gitu ya teman-teman ya. Oke, nah terus misalkan kita salah nih masukin data ya. Contohnya gini, misalkan kan ini ya. Nah age-nya misalkan ini kan harusnya integer ya teman-teman kita ya, di sini flag integer, lalu di sini integer gitu ya. Nah di sini kita masukinnya misalkan string, nih, misalkan kita masukin tes ya. Nah tes seperti ini, adminnya udah benar, name-nya juga benar misalkan gitu ya. Coba kita enter. Nah dia bakal error seperti ini ya teman-teman ya. Nah tuh dia keterangannya invalid value test for flag age, jadi parsnya error. Nah dia kasih tahu nih di sini yang admin statusnya misalkan admin nih, status admin gitu ya. Terus lalu di sini yang age itu dikasih tahu sama dia integer, lalu name-nya itu string gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia ada keterangannya gitu ya. Jadi contoh di sini age yang kita masukkan string yaitu tes. Harusnya dia kan harusnya integer ya, tapi kita memasukkan string, maka ketika kita jalankan akan error dan akan keluar ini helpernya nih. Ini sebenarnya helpernya yang ngasih tahu gitu ya bahwa ini salah di sini di age ini, parse error gitu. Harusnya dia integer, kita masukkan tadi string di sini gitu ya. Kita jalankan error dan akan keluar helpernya. Jadi admin harusnya bool, age harusnya integer, dan name seharusnya string gitu ya. Ini dikasih tahu nih, tuh name string, age integer gitu ya. Itu helpernya muncul gitu ya. Dia langsung exit seperti itu ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini jangan lupa juga, nah, yang penting ini pada saat kita habis mendefinisikan flagnya, jangan lupa parsing gitu. Kalau ini misalkan nggak dijalankan ya dia nggak bakal apa ya istilahnya, nggak bakal memparsing dari nilai yang udah kita tentukan ini. Contoh ya, misalkan ya kita ini komen dulu, misalkan kita lupa untuk parse argumen baris perintahnya gitu ya. Coba kita kalau misalkan jalanin gini, nah kita coba, nah ini dia kan padahal kita udah menentukan nilai-nilainya ya, ini ya, nah ini name-nya udah kita masukkan ini, lalu ininya harusnya jangan tes ya. Coba misalkan ulangi lagi, ini kita balikin dulu ya ke yang benarnya 30 tadi. Nah ini kan harusnya yang nilai yang masuk ini ya, ubi, terus lalu 30, lalu true. Nah ini kenapa nggak masuk nih, karena kita lupa parsing baris perintah ini. Kalau kita nggak parse, jadi dia nggak bakal ini, dia bakal ke nilai defaultnya gitu ya. Jadi kita nggak memparsing si yang udah kita definisikan tadi gitu. Jadi ini jangan lupa ya teman-teman ya, untuk ini ya, memparsing ya, flag parse-nya ini jangan lupa gitu ya. Oke, seperti ini. Kalau kita balikin, jalanin lagi. Nah ini kita masukin lagi, nah udah sesuai ya yang kita masukkan ini ya, kita mau parsing ini, ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk contoh package flag ya di Golang. Jadi menarik juga ya ketika kita ingin membuat aplikasi yang berbasis terminal gitu ya, nanti kita nggak perlu lagi tuh mikirin cara membuat helpernya, terus default value-nya, deskripsinya, dan melakukan parsingnya gitu ya. Nah, karena itu semua udah di handle sebenarnya masih package flag ini gitu ya, jadi kita nggak usah buat manual lagi gitu ya. Nah oke. Jadi sekian aja dulu ya untuk materi package flag ini. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya package flag ini karena banyak banget fungsinya ya di yang tadi saya tunjukin ini. Ini teman-teman bisa coba-coba aja ya karena konsepnya sama ya. Nggak mungkin saya contohin satu-satu. Nanti coba-coba aja yang menurut teman-teman menarik atau teman-teman mau coba gitu ya. Ini untuk link dari dokumentasi resmi dari Golang ya. Jangan lupa dibaca-baca dan dicoba lagi, di-explore teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya, kita balik lagi dulu ke slide-nya. Oke, buat teman-teman yang udah menonton, jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini jika suka gitu ya untuk video ini.
Terus komennya boleh saran, kritik atau request materi lain gitu ya, bebas gitu ya komennya. Lalu jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain yang lagi belajar juga ya teman-teman, biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar juga ya gitu ya. Buat yang gak mau ketinggalan materi-materi dari saya, bisa subscribe channel saya ya, nanti nyalain loncengnya biar nanti ketika ada update-update materi baru itu nanti ada notification-nya ya gitu ya teman-teman. Oke, sekian aja ya teman-teman untuk materi package flag ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.